Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Isna. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fermentasi keju. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Isnawati, NIM Q1A1190006, mahasiswi jurusan Ilmu dan Teknologi Pangan, Fakultas Pertanian, Universitas Halu Oleo. Langsung saja, keju merupakan gumpalan atau substansi yang dibentuk karena koagulasi protein susu dari ternak ruminansia oleh reaksi enzim renin atau enzim proteolitik lainnya, dan kondisi asam oleh adanya asam laktat hasil kerja dari bakteri asam laktat yang ditambahkan. Penggunaan enzim renin umumnya diperoleh dari lambung anak sapi yang masih menyusui pada induknya, di mana ketersediaannya semakin terbatas sehingga perlu disiasati dengan melihat potensi ternak ruminansia lain, salah satunya adalah ternak kambing. Ini salah satu industri keju. Nama industrinya yaitu PT Mulia Bogaraya, di mana industri ini didirikan pada tahun 2006 di Jakarta dengan nama PT Mulia Bogaraya, dan pada saat itu memiliki kegiatan usaha utama sebagai distributor produk makanan dan dairy. Dan di tahun 2010, pabrik ini melakukan peningkatan fasilitas, layout, SOP, serta peralatan sehingga berhasil memperoleh sertifikat ISO, GMP, ACCP, dan sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Dan bahan baku keju yaitu susu, di mana susu binatang ini atau susu sapi juga diolah menjadi produk seperti mantega, yogurt, es krim, keju, susu kental manis, susu bubuk, dan lain-lainnya untuk konsumsi manusia. Susu adalah sumber gizi utama bagi bayi dan sebelum mereka dapat mencernakan makanan padat. Susu ini adalah cairan yang bergizi berwarna putih yang dihasilkan oleh keleniar susu mamalia dan salah satunya manusia. Bakteri Lactobacillus bulgarisus merupakan bakteri yang pertama kali diidentifikasi oleh seorang dokter asal Bulgaria bernama Stamen Grigorov pada tahun 1905. Bakteri ini hidup dari makanan laktosa atau gula susu dan mengeluarkan asam laktat. Asam ini sekaligus mengawetkan susu dan mendegradasi laktosa atau gula susu sehingga orang yang tidak toleran terhadap susu murni dapat mengonsumsi yogurt tanpa mendapat masalah kesehatan. Respirasi anaerob adalah proses respirasi yang tidak memerlukan oksigen. Salah satu contoh proses ini adalah proses fermentasi. Respirasi anaerob dapat terjadi pada manusia dan hewan jika tubuh memerlukan energi secara cepat. Pola pertumbuhan bakteri asam laktat pada fermentasi susu mempunyai pola yang berbeda-beda. Perbedaan ini disebabkan oleh kemampuan bakteri asam laktat dalam memanfaatkan sumber karbon yang terdapat dalam susu. Ini salah satu diagram alir pembuatan keju, di mana bahan utamanya itu susu sapi, di mana susu sapi dipasteurisasi. Setelah dipasteurisasi, dilakukan fermentasi agar terbentuk lebih banyak asam laktat dan menjadi asam. Kemudian diberi rennet agar terjadi pengentalan atau dadi. Rennet merupakan bakteri yang membantu proses penggumpalan protein pada susu dan memisahkan gumpalan dengan bagian cairnya. Kemudian dilakukan pencetakan dan pengasinan untuk menambah rasa. Dan yang terakhir adalah pematangan keju, di mana keju dibakar untuk mengurangi kadar air dan mendapatkan tekstur yang lebih padat.
Keju dibuat dari aktivitas bakteri Lactobacillus bulgarisus. Bakteri ini dipilih karena untuk Streptococcus asam susu yang dihasilkan hanya 1%, sedangkan untuk Lactobacillus 4%. Lactobacillus lebih toleran terhadap asam daripada Streptococcus. Bakteri ini memulai fermentasi laktosa menjadi asam laktat dan menghilangkan oksigen. Protein susu akan terurai oleh aktivitas enzim proteolitik. pH akan turun menjadi 4,5. Keasaman yang dihasilkan saat fermentasi laktosa menjadi asam laktat dapat mempercepat penggumpalan kasein dan mencegah timbulnya mikroorganisme yang tidak diinginkan. Penggumpalan kasein ini disempurnakan dengan penambahan enzim proteolitik atau papain yang menguraikan protein susu. Di sini dapat dilihat tabel kandungan gizi keju dalam 100 gram dan beberapa manfaatnya. Manfaatnya itu yang pertama dapat mengandung banyak energi, yang kedua mengandung lemak baik, yang ketiga penguat tulang, yang keempat membangun jaringan otot, yang kelima pereda stres, yang keenam menurunkan kolesterol, dan yang ketujuh antioksidan. Itulah penjelasan dari fermentasi keju. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.